Kami mau menikmati keindahan-Mu Bapa. Kami mau menikmati kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan sekalipun kami lewat lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab kami punya Allah yang setia, Allah yang dahsyat. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Mari naikkan pujian dengan ucapan syukur-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tak tergantikan oleh siapapun. Katakan pujian ini. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya.
Sungguh tenanglah jiwa kami. Tenanglah jiwaku amam hadiratmu. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh Kau tunjukkan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau setia, tiada yang seperti Engkau. Sungguh ajaib, oh, besar kesetiaan-Mu. Oh yeah, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau angkat kedua tanganmu dan nyatakan, Kau tunjukkan, come on. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau katakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau Bapa yang setia. Terima kasih Allahku. Angkat dua tanganmu dengan ucapan syukurmu di hadapannya. Haleluya. Oh, Kau tunjukkan kesetiaan-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, Allah yang hidup. Kami sembah dan kami tinggikan nama-Mu.
tunjukkan kasih setiamu. Angkat tanganmu, come on. Kau menyediakan yang ku perlu. Come on. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh yeah. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Oh, Bapa, kau setia. Kami nikmati kesetiaan-Mu, kami nikmati kebaikan-Mu. Hadir dan bertata di tengah-tengah pujian kami Bapa. Dimanapun kami berada, Roh-Mu yang hidup ada di tengah-tengah kami. Kami terima mujizat-Mu dan kami siap memuji Allah kami. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, itu Yesus Kristus Allah kami. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Come on, dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on, haleluya. Haleluya. Tahukah saudara, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita saat kita sepakat hidup rukun bersama. Mari dengan pujian di hadapan Allah kita dengan sukacita menari bagi Raja kita. Oh yeah. Haleluya. Let's go. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dengan pujian ini bersama katakan, let's go. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh mari katakan, oh betapa indahnya, oh yeah, dan betapa eloknya. Oh bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Salah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Menari seperti Raja Daud menari. Tinggikan namanya.
Mari saudaraku, sama-sama katakan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Karena diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, katakan oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Come on. Dengan sukacita kami naikkan pujian pengagungan di hadapan-Mu, Allah yang mulia. Haleluya. Let's go. Bersatu memuji nama-Mu yang besar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan atas kepala kita. Come on. Haleluya. Oh, are you ready? Come on. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Come on. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oh, we gotta worship you Lord. Come on, angkat suaramu, katakan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandengan tangan, come on. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oh yeah. Mari memuji Tuhan. Oh, Engkau layak disembah, terpuji nama-Mu. Mari sama-sama katakan bergandengan tangan, come on. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari tetap bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. Haleluya, yeah. Oh, naikkan pujian ini, katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. One more. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Come on. Saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan mengasihi-Mu, mari bersuka cita semua
rumah Tuhan. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu, katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kata, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Let's go, let's go. Ku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, bersuka citalah. Haleluya. Come on. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Oh, yeah. Mainkan pujian ini bersama, katakan, adalah bagianku. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Katakan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Oh yeah, sungguh besar kesetiaan-Mu. Mainkan pujian yang bersama, katakan, Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikan. Sekali lagi mari katakan, Engkau adalah bagianku. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Angkat tanganmu dan katakan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya,
pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, oh sungguh besar kesetiaan-Mu bagi hidup kami. Oh, terima kasih Yesusku. Ku layakkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Oh, pertolonganku hanya dari-Mu, Allah pencipta langit semesta. Terima kasih Yesusku. Oh, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetia kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, katakan kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, katakan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, oh besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Yesusku, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Thank you Lord. Shalom FCC, selamat berjumpa lagi. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga dari bulan Februari. Dan tema kali ini, tema firman Tuhan mengenai the new season masih sama. Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai one step ahead, bagaimana kita harus hidup berbeda di era new normal ini. Kita harus berpikir berbeda, kita harus memiliki ide yang berbeda dan melakukan hal yang berbeda. Ya, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai sebuah kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin percaya ketika saudara bisa memahami dan bisa mengerti kebenaran firman Tuhan mengenai abnormal life, maka hidup kita berubah. Up maksudnya up tinggi ya, up ke atas, abnormal life. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu. Beri kami hati yang sederhana, yang simpel, dan kiranya setiap kebenaran firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Sebab kami tahu kami hidup hanya tergantung dari firman-Mu, dan setiap perkataan yang keluar dari firman-Mu itu membuat hidup kami berubah. Dan biarlah setiap benih kebenaran firman-Mu itu akan tumbuh
ya hati kami dan mengeluarkan buah-buah yang subur. Semua roh belalang pelahap yang mau mengambil kebenaran firman-Mu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke saudara-saudara sekalian, kita mau berbicara mengenai hidup yang abnormal. Di era yang abnormal, kita juga harus berpikir, memiliki ide, bekerja, dan melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari juga abnormal. Nah, kalau minggu lalu sekali lagi kita berbicara mengenai kita harus berdoa dengan cara yang abnormal, kita harus kemudian berdoa untuk ide-ide yang abnormal juga, menghadapi tantangan ekonomi, krisis, kemudian juga kalau di bidang kedokteran kita harus memakai APD, kemudian kita harus melayani pasien dengan cara yang berbeda, dan di segala bidang kehidupan kita. Ya, nah, kali ini kita mau belajar mengenai sebuah kebenaran firman Allah yang selama ini sudah dikhotbahkan berkali-kali, tetapi begitu sulit dipraktekkan. Ya, konsep ini tidak bisa diusir dengan nama Yesus. Ya, tetapi kesulitan atau masalah ini hanya bisa dilakukan dengan cara kita bertindak atau berbuat. Nanti kita akan belajar bersama-sama, saudara. Nah, tidak sedikit ya, kita nih sebagai orang Kristen, orang percaya memiliki hati yang mau memberi, mau memperhatikan orang lain, mau menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kesulitannya, masalahnya, tidak sedikit juga yang mengalami masalah finansial, yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa membantu orang lain. Jangankan untuk membantu uang, membantu waktu saja. Ini sekarang ini hal yang begitu sulit. Di dalam era new normal seperti ini, kesibukan kita, meeting Zoom, kemudian kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang cukup melambat dan membuat orang-orang harus berpikir dan bekerja keras supaya bisa mempertahankan income-nya, kedudukannya. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang melakukan pemberhentian sepihak atau juga perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Nah, kita mau belajar sebuah prinsip kebenaran. Firman Allah itu bekerja dengan sebuah pola. Ketika pola itu dilakukan, either saudara adalah orang Kristen atau non-Kristen, ketika hukum ini dilakukan, maka orang tersebut diberkati. Nah, jadi seperti firman Allah katakan, ada berkat-berkat juga yang sifatnya umum. Hujan, matahari, udara, semua Tuhan beri untuk orang berdosa dan orang-orang yang memiliki iman. Begitupun pula hukum-hukum kebenaran firman Allah. Ketika itu dilakukan, baik oleh orang yang mengerti atau orang yang menerima Yesus lahir baru dan yang tidak. Tapi kalau hukum itu dilakukan, mereka diberkati. Kita mau belajar. Apa yang mau kita bahas mengenai abnormal life? Kita mulai dulu, kita baca firman Allah melalui Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan gini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini. For God so loved the world, that he gave his one and only son, that whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. He gave his one and only. Jadi for God so love. Kata-kata love, cinta, itu sebagai pernyataan Allah kepada dunia. Kata-kata cinta itu diikuti dengan dia memberikan anaknya yang tunggal dan satu-satunya dalam bahasa Inggris. Jadi antara cinta atau kasih dan memberi ini seperti koin mata uang ya, dua sisi. Tidak bisa dipisahkan. Makanya ada pepatah bijak berkata, kita bisa memberi tanpa mengasihi seseorang. Tapi ketika kita mengasihi seseorang, maka kita otomatis akan memberi. Nah, Allah, God is a giving God. Dia selalu rindu memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, bahkan anaknya saja, one dikatakan and the only son. Satu-satunya. Hanya satu. Dia berikan apalagi cuma pekerjaan, uang, karir, jodoh, keberhasilan. Saya pikir itu terlalu kecil buat Allah. Itu kan produk
dari akibat kita mengasihi Allah. Ketika saudara mengasihi Allah, maka itu merupakan sebuah produk yang tidak perlu saudara minta, itu menjadi otomatis menjadi bagian kita. Ya, nah, saya mau mengambil sebuah kata yang unik, magic word, ya, generous, atau dalam bahasa Indonesianya murah hati. Ya, Allah adalah Allah yang generous. Dia suka memberi. God is a God of giving, God. Di dalam kamus dikatakan orang murah hati itu adalah orang yang suka memberi. Nah, kadang-kadang kita berkonotasi hanya urusannya dengan uang. Padahal memberi itu bukan hanya uang, kan? Perhatian bisa waktu, tenaga, nasihat, pikiran, ide, itu kita punya. Nah, di era new normal ini, kata-kata generous atau memberi itu sangat langka. Di mana-mana orang minta diperhatikan, di mana-mana orang minta untuk bisa diperhatikan lebih, ya. Karena dalam kondisi seperti ini, kalau perlu mereka mendapat sebanyak-banyaknya, mengambil sebanyak-banyaknya. Tetapi firman Allah terbalik, saudara sekalian. Hari-hari ini justru Tuhan menginginkan gereja Tuhan, saudara dan saya. Inilah waktunya kita untuk memberi hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita ke orang lain. Sehingga orang lain dapat mengecap kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Nah, kita belajar ya. Nah, generous atau murah hati itu bukan berhubungan dengan hanya memberi loh. Ya. Jadi generous is not about giving, but generous is more about being pribadi kita. Nah, generous itu selalu berhubungan dengan 3 hal. Kalau sudah perhatikan baik-baik, kita belajar. Atau generous ya. Yang pertama behaviors atau tingkah laku. Karena orang itu kalau udah memiliki kebiasaan memberi, itu nggak perlu disuruh atau nggak perlu kemudian diminta gitu. Itu udah menjadi sikap, sebuah kebiasaan. Nah, ini harus dilatih. Nggak bisa saudara tiba-tiba menjadi orang generous. Memberi itu harus dilatih. Bukan hanya masalah uang kan tadi ya. Bisa waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Kemudian yang kedua attitude atau sikap hati. Sikap hati kita bisa tidak terlihat. Kalau behavior atau tingkah laku yang tadi terlihat. Tapi sikap hati kita, ya gratitude kita, bagaimana rasa syukur kita kepada Tuhan. Rasa syukur kita kepada orang lain. Rasa syukur kita kepada kondisi sekelilingnya. Ini berhubungan dengan generosity. Yang ketiga adalah prosperous life atau hidup yang berlimpah. Kehidupan yang berlimpah adalah kehidupan di mana saudara bisa menjadi berkat, berdampak bagi orang lain dalam kondisi seperti ini. Jangan dibatasi dengan yang namanya kepintaran kah, kepandaian kah. Oh, karena saya bukan sekolahnya tinggi atau saya bukan orang yang kaya, saya tidak punya uang yang cukup, jadi saya tidak bisa memiliki hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan berarti kita bisa menjadi dampak bagi orang lain. Nah, ketiga hal ini akan kita perdalam satu persatu ya. Nah, saudara sekalian. Jadi saya mau sharing kepada saudara sekalian. Apa sih yang terjadi ketika saudara memiliki sikap hati yang generous? Saudara unik ya. Di Alkitab itu di dalam ketika Yesus melayani, perumpamaan yang pertama yang Yesus sampaikan adalah mengenai menabur benih. Ya, perumpamaan kerajaan surga, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di semak belukar, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, kata-kata menabur ini merupakan perumpamaan yang pertama yang Tuhan sampaikan. Yang saya mau sharing kepada saudara, hari-hari ini, ya ketika masa-masa new normal ini terjadi, ada prinsip kerajaan Allah yang harus saudara lakukan. Nah, kalau saudara lakukan prinsip ini, maka saudara akan hidup diberkati, berlimpah-limpah. Ya. Saya masih ingat di bulan Maret sekali lagi, saya mendapat kesempatan untuk hidup yang kedua kali. Karena ketika saya menderita COVID, saya tidak tahu apakah saya bisa kembali lagi pulang ke rumah dengan selamat. Karena masa-masa itu masih jarang orang yang kena. Ya. Nah, kemudian ketika saya keluar dari rumah sakit, dan saya mulai berpikir, apa yang bisa kita lakukan di hidup yang sementara ini? Karena kita lihat loh, tahun 2020, bahkan sampai awal 2021, begitu banyak orang-orang yang kita kasihi. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, orang-orang di sekitar kita
yang meninggal karena COVID. Nah, kita mau berdoa nih saudara, supaya prinsip kebenaran firman kerajaan Allah ini berlaku dalam hidup kita. Karena firman Allah katakan ketika saudara hidup di dalam kerajaan Allah, maka saudara hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan itu pasti. Di dalam kitab Ibrani dikatakan situ ya, kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Tapi ada tapinya. Prinsip kerajaan Allah itu bertolak belakang dengan prinsip dunia. Kalau prinsip dunia memberi dulu, menabur atau menerima dulu, baru memberi. Tapi firman Allah katakan beri dulu, maka kamu akan menerima. Kalau prinsip dunia katakan ambil dulu, baru kamu bisa memberi kepada orang lain. Tapi firman Allah katakan kamu harus memperhatikan orang lain dulu, baru kamu bisa mendapat apa yang kamu mau. Nah, prinsip ini terbalik, unik, tidak mudah. Nah, saya akan sharing kepada saudara, ya. Ini mengenai kebenaran firman Allah. Di dalam Matius 5 ayat 39 sampai 42. Dikatakan gini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, kamu berilah juga kepadanya pipi kirimu. Unik ya, dikasih pipi, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak yang mau meminjam daripadamu. Artinya gini, ada sebuah prinsip kebenaran yang terbalik. Nah, saya tantang saudara. Setiap kita pasti ingin hidup dalam segala kelimpahan. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10, kita bisa melihat 2 ciri karakteristik sifat Allah dan iblis. Allah berkata gini dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk memberi hidup. Tapi bukan hanya sekedar hidup, hidup di dalam segala kelimpahan. Nah, ini prinsipnya. Makanya kita mau belajar apa yang terjadi ketika saudara dan saya hari ini kita minta dipenuhi oleh pengurapan roh kasih. Sehingga hati saudara dipenuhi keinginan saudara untuk memberi hidup kita, perhatian kita kepada orang lain. Yang pertama, apa yang terjadi ketika saudara memiliki generosity spirit, roh yang suka memberi, roh yang murah hati. Yang pertama, more blessed atau lebih diberkati. Kita lihat ya. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, Rasul Paulus ini yang menerapkan firman Allah. Dia berkata begini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, ya, Kisah Rasul 20 ayat 35. You should remember the word of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. Tidak ada satupun saudara yang tidak ingin diberkati, kan? Simple. Belajar memberi. Di sini nggak dijelaskan kok. Saudara harus memberi uang. Lebih diberkati. It is more blessed to give than to receive. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Allah, lebih diberkati memberi, kenapa saudara nggak lakukan? Karena konotasi kita hanya dengan uang. Mulai hari ini, kalau saudara mau hidup lebih diberkati, mulai memperhatikan orang di sekelilingmu. Ya otomatis, tentu kalau kita diberkati, kita juga bisa menggunakan uang kita untuk memberkati orang lain. Sebab uang yang kita gunakan itu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Saudara punya uang, dan untuk apa nih uang ini? Itu menunjukkan sifat dan karakteristik kita. Nah, jadi yang pertama, saya ulang lagi, more blessed. Ikuti kata-kata saya. More blessed. Lebih diberkati. Memberi daripada menerima. Nah,
Di dalam Mazmur ke-37 ayat 22, bagus sekali saudara. Dikatakan gini, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ini, Mazmur 37 ayat 22. Generous get it all. Generous get it all in the end. Stingy is cut off at the pass. Artinya orang yang generous, yang murah hati, mereka akan memiliki segalanya pada akhirnya. Tetapi orang yang stingy atau pelit, itu akan binasa, lenyap. Saudara, generous satu-satunya cara hari ini untuk kita hidup abnormal. Ya. Nah, kita mau belajar sebuah kebenaran firman Allah yang begitu luar biasa. Ketika Daud mau membangun bait Allah, saudara perhatikan. Bagaimana cara Daud menghormati Tuhan dengan uangnya? Karena firman Allah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, saya nggak heran kalau Daud hidup diberkati luar biasa. Karena dari hatinya selalu memiliki hati yang memberi. Jadi ketika Daud ingin membangun bait Allah, yang menggambar sebetulnya Daud. Yang merancang bangun adalah Daud. Kemudian ketika dia hampir, Tuhan panggil. Apa yang dia lakukan? Saudara lihat di dalam 1 Tawarik yang ke-29 ayat yang pertama. Dikatakan ini. Lalu Raja Daud berpaling kepada semua orang yang telah berkumpul itu serta berkata, Salomo putraku yang telah ditetapkan Allah untuk menjadi Raja Israel masih sangat muda. Dikatakan gitu. Dan belum berpengalaman, sedangkan beban tugas yang harus dipikulnya sangat berat. Karena bait Allah yang harus dibangunnya itu bukan sekedar sebuah bangunan biasa untuk manusia, melainkan bagi Tuhan Allah sendiri. Perhatikan ya, ini dalam terjemahan sehari-hari. Dengan ayat kedua, dengan menganugerahkan segala kemampuanku, aku telah mengumpulkan sebanyak mungkin bahan untuk pembangunan bait Allah itu. Emas, perak, tembaga, besi, kayu, serta sejumlah besar batu permata syoham, batu permata yang berharga, batu yang mahal, batu warna-warni, batu pualam. Ya, kemudian 1 Tawarik 29:3. Sekarang demi pengabdianku kepada usaha pembangunan bait Allah itu, aku menyerahkan seluruh, bukan sebagian loh, seluruh harta pribadiku untuk itu, di samping bahan bangunan yang telah aku kumpulkan. 29 ayat 4. Sumbangan pribadi ini terdiri atas emas dari Ofir. Jadi emas Ofir itu emas yang terkenal saat itu, emas yang paling murni, emas yang begitu berharga, yang sudah dibakar, diproses menjadi emas murni. Kalau kayak sekarang emas 99 karat deh gitu. Emas Ofir sebanyak 3.000 talenta atau dalam kurung 102.000 kilogram emas. 1 talenta berarti 34 kilo. Jadi 102 ton. Dan perak murni sebanyak 7.000 talenta atau 238.000 kilogram, 238 ton perak yang akan digunakan untuk melapisi dinding bait Allah. Selain itu juga akan dipakai untuk pembuatan peralatan dari emas, dari perak, untuk hiasan-hiasan. Siapakah sekarang yang akan mengikuti teladanku? Siapakah yang rela menyerahkan dirinya, segala harta miliknya kepada Tuhan? Wow, dia pemimpin yang luar biasa, saudara. Daud menantang siapa yang mau mengikuti jejaknya. Nah, kita lihat ketika saudara memiliki pemimpin yang suka memberi, maka anak-anak rohani kita, keluarga kita, anak kita itu memiliki hati yang sama. Nah, kita lihat nih, ya. Kemudian ayat 26 berkata begini. Para kepala kaum, kepala suku, kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, pengurus administrasi kerajaan menyerahkan sebanyak 5.000 talenta. Wow. 170.000 kilo. Ya. Ini pegawai-pegawai istana. 10.000 dirham, 84 kilogram emas juga. 10.000 talenta perak, 340.000 kilogram. 18.000 talenta tembaga atau 612 ton. Dan 100.000 talenta besi. Waduh, 3.400.000 kilo. Waduh. Ayat 29 ayat 8.
Mereka memberikan sejumlah besar batu permata kepada Yehiel keturunan Gerson yang bertugas sebagai bendahara. Ia menyimpannya dan perbendaharaan bait Allah. Semua orang merasa senang dan berbahagia atas kesempatan memberikan persembahan sukarela, dan Raja Daud sangat bersuka cita. Wow, saudara sekalian, ini sebuah contoh yang luar biasa. Ya, dikatakan di dalam sebuah research, pembangunan bait Allah di kota Yerusalem pada masa pemerintahan Raja Salomo, ya, dan Daud masih hidup ketika itu, dikatakan minimal 150,670 triliun. Dengan 4,5 triliun tambah 0,06 triliun ditambah dengan 0,375 triliun. Jadi totalnya 157,225 triliun persembahan. Wow, saudara bayangkan. Jadi saudara bisa membangun Burj Khalifa, itu bangunan tertinggi sekarang yang paling mewah di kota Dubai, 10 gedung. Saya tidak heran bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati. Mereka menghormati Tuhan dengan harta milik, saudara. Belum ada sampai hari ini orang yang mempersembahkan sebanyak Daud ketika zamannya. Mereka mempersembahkan 157 triliun. Saudara, saya pikir ini saatnya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, hidup ini cuma satu kali. Beri perhatian. Apa yang kau miliki yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, yang kedua. Tadi yang pertama more bless, yang kedua more influence. Orang yang memberi, dia akan memiliki pengaruh. Jelas itu. Nah, dikatakan begini. Nih. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara pernah ngeliat orang yang kayak gini kan? Orang yang kelihatannya menghemat banget. Hidupnya sederhana banget. Gitu. Tapi nggak kaya-kaya tuh. Boro-boro bisa memberi buat orang lain. Menyukupin dirinya sendiri juga susah. Tapi dikatakan ada orang yang menyebar harta tetapi jadi tambah kaya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya bukan menyebar harta. Dikatakan gini, ya. The world of generous get larger and larger. Dunia dari orang yang murah hati semakin besar dan semakin besar. The world of the stingy get smaller and smaller. Tetapi dunia orang yang pelit ini semakin kecil dan kecil. Di dalam kehidupan, saudara sekalian, ketika saudara senang memberi, memperhatikan orang lain, dengar baik-baik, ya. Duniamu artinya apa? Keluargamu, hidup, fasilitas yang Tuhan berikan, perusahaanmu, depositomu, kekayaanmu, bukan berkurang, malah semakin bertambah. Kalau saya bersaksi kepada saudara sampai hari ini, itu kasih karunia Tuhan. Hampir setiap tahun, saya selalu mendapat aset yang baru. Jadi ini bukan karena kemampuan manusia, bukan karena kemampuan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Bisa aja kita mengumpulkan uang seperti karung bolong kan? Ada keperluan apa aja. Uang sebanyak apapun pengeluarannya bisa lebih banyak. Jadi kata-kata ada peribahasa mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, 100 rupiah pun, 100 ribu pun akan bisa menjadi berkat berlimpah-limpah. Nah, saudara, ini yang diterapkan oleh orang dunia. Ya. Anak-anak Tuhan ini jarang sekali melakukan hal ini. Ya. Ini bisa berlaku juga untuk hal yang negatif, tetapi juga hal positif, tergantung saudara mau gunakannya kemana. Nah, dikatakan gini, di dalam Amsal yang ke-17 ayat 8, hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemanapun juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Jadi lucu ya, orang-orang dunia itu kelihatannya kenapa? Pada banyak yang beruntung, karena mereka selalu menyebar hartanya. Walaupun untuk dalam tanda kutip hal yang negatif, hadiah suapan dikatakan. Tapi Alkitab katakan kemanapun dia memalingkan mukanya, dia beruntung. Ini untuk hal yang negatif. Apalagi kalau sudah lakukan hal yang positif. Nah, tapi dalam bahasa Inggrisnya, dalam New King James Version dikatakan bukan itu, bukan hadiah suapan. Dikatakan gini, a present
is a precious stone in the eyes of its possessor. Artinya begini, sebuah pemberian itu adalah sebuah batu permata yang berharga di hadapan orang yang memberinya. Kemanapun, whenever he turns, he prospers. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, dia selalu hidup dalam prosperity, keberuntungan. Dikatakan, a present is a precious stone. Kalau saja kebenaran firman Allah kita mau terapkan, saya yakin saudara tidak akan pernah tanganmu ini seperti ini. Makanya saya senang ucapan terima kasih dalam bahasa Indonesia, thank you. Tapi dalam bahasa Indonesia, terima kasih. Terima kasih. Nggak ada, saudara harus terima. Kalau saudara hanya menerima terus tanganmu seperti ini, saudara tidak akan pernah mendapat berkat yang baru. Saudara tidak akan pernah mendapat kesempatan yang baru. Saudara tidak akan pernah mendapat peluang yang baru. Karena saudara selalu tanganmu tertutup menerima. Tapi saudara harus memberi lagi, mengasihi. Setelah tangan kita kosong, Tuhan lihat tangan kita kosong, dia akan memberikan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, yang terakhir. Oh ya saudara, sebelum saya sampai yang terakhir, siapa yang tidak kenal yang namanya Zuckerberg, Mark Zuckerberg? Saudara bisa lihat nanti di YouTube. Dia memberikan 99% share sahamnya. Itu untuk kegiatan sosial. Dia hanya ambil 1%. Itu pun more than enough. Saudara boleh lihat hampir seluruh konglomerat di muka bumi orang-orang sukses. Mereka bukan hanya kaya seperti itu loh. Perhatikan, pelajari hidupnya. Pasti mereka suka memberi. Makanya kita anak-anak Tuhan gak boleh kalah hari-hari ini. Saudara kalau mau lihat filantropis di mana saja. Mau yang ada di Indonesia, mau yang ada di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang suka memberi. Hari ini sikap hati kita harus berubah. Karena memberi itu bukan hubungannya dengan giving, dengan pemberian. Tetapi adalah sikap hati kita. Yang terakhir. Kalau tadi yang pertama, more blessed, more influence, lebih memiliki pengaruh. Kemanapun saudara pergi, karena saudara suka memberi, saudara nggak akan kekurangan teman. Saudara butuh pertolongan, kemana saja orang mau nolong saudara. Ya, nah yang terakhir, more healthy. Ada sebuah penelitian dikatakan gini, a new study yang dipimpin oleh Tristan Inagi PhD dan Lauren Piros, jadi dari Universitas Pittsburgh, Pennsylvania. Dikatakan gini, how does generosity benefit health? Brain study shed light. Dikatakan gini, a new study suggests that different type of generosity have different effect on brain, and that one form in particular may reduce stress and anxiety. Dikatakan gini ya, sebuah studi ya, ketika orang memberi, melakukan hal-hal yang murah hati, itu dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian otak itu akan memberikan reaksi. Ada hormon senang atau sukacita dan hormon bahagia. Tadi seperti Daud yang memberi. Yang keluar dari otak kita oleh kelenjar hipofisis. Dan itu bisa mereduce stress and anxiety dan rasa cemas. Rupanya penelitian ini ilmiah loh saudara. Memberi itu bisa menurunkan rasa cemas, menurunkan rasa ketakutan, stres. Makanya lebih sehat. Orang yang suka memberi lebih sehat. Contoh, donor darah. At least saudara yang bisa donor darah, saudara donor darah. Dengan kita memberikan darah kita kepada orang lain, at least kolesterol menurun. Asam urat kita tentunya menurun. Kuman, virus, bakteri yang ada akan keluar. Ya kan? Ini hal yang simpel. Ini prinsip-prinsip kebenaran yang kalau saudara lakukan, maka hidup kita akan diberkati. Ya, saya rasa pesan Tuhan singkat, tetapi marilah mulai hari ini kita memiliki karakter Kristus, yaitu suka memberi. Saudara, sebelum kita berdoa saya akan tutup. Ketika bulan Maret keluar dari rumah sakit, saya pikir hidup saya itu sudah sampai di situ saja, saudara. Dan Tuhan taruh lagu,
kesempatan kedua. Saya pernah nyanyikan ini, tapi saya akan nyanyikan sekali lagi. Jadi kalau saudara mau mengalami mujizat hari ini, sadari dulu bahwa hidup itu adalah kasih karunia. Seharusnya kita tidak layak ada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara udah ada di tempat entah berantah, tapi karena kebaikan Tuhan, Dia mengizinkan saudara ada untuk mendengarkan kebenaran firman. Saya mengundang saudara, kalau hari ini saudara memiliki hati yang selalu ingin diperhatikan, rubah pola hidupmu. Belajar untuk memberi, memperhatikan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sorry. Ku ada sampai hari ini, semua hanya karena kasih-Mu. Kau menyembuhkanku, Kau pulihkan hidupku, semuanya karena anugerah-Mu. Ku ada sampai hari ini, semua hanya karena kasih-Mu. Kau menyembuhkanku, Kau pulihkan hidupku, semuanya karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih karunia-Mu. Ku hidup karena kemurahan-Mu. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Ku hidup karena kasih karunia-Mu. Ku hidup karena kemurahan-Mu. Percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Yesus, 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 ku percaya. Bapa, hamba-Mu mau berdoa buat setiap umat-Mu. Biar kiranya pengurapan kasih itu mengalir dalam kehidupan setiap kami, Bapa. Biar kiranya roh untuk memberi turun, roh kemurahan hati itu turun atas setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Biar di hidup yang hanya satu kali ini, Tuhan, ajari kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami berdampak, sehingga orang dapat menikmati, mengecap kebaikan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengalami kekurangan. Satu-satunya cara untuk memerangi setiap roh kemiskinan adalah menjadi berkat bagi orang lain. Biar kiranya Bapa pengurapan generosity itu turun, pengurapan kasih, pengurapan untuk memberi, pengurapan untuk memperhatikan orang-orang di sekeliling kami, untuk mengasihi-Mu Bapa, untuk memperhatikan rumah-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini pengurapan itu turun atas setiap anak-anak-Mu. Biarkannya berkat, kebaikan, kemurahan, generosity spirit turun atas setiap kami. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang
bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.